Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9A sampai kelas 9F. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat? Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tetap jaga prokes dengan cara memakai masker, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga mobilitas, dan menjaga jarak atau biasa kita kenal dengan 5M. Nah, untuk pertemuan kemarin, ada yang masih ingat kita membahas mengenai apa? Nah, untuk pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian hari akhir, kemudian dalil hari akhir, dan juga macam-macam kiamat. Ada yang masih ingat materinya? Apa sih pengertian dari hari akhir? Hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta. Nah, berbicara tentang iman kepada hari akhir, apa pengertian iman? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga melakukan dengan amal perbuatan. Dengan begitu, iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kiamat itu atau hari akhir pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, macam-macam kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil dan kiamat kubro itu kiamat besar. Contoh dari kiamat sugro adalah seperti bencana alam maupun kematian. Adapun untuk kiamat kubro adalah kiamat hari akhir, hari berakhirnya seluruh alam semesta, hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat dan juga mawas diri dari kemaksiatan. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat, lalu yang kedua menjelaskan rangkaian peristiwa kehidupan di hari akhirat, dan ketiga menjelaskan nama-nama surga dan nama-nama neraka. Yang keempat menjelaskan perilaku mawas diri dari kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Lalu yang terakhir menunjukkan perilaku mawas diri dari kemaksiatan dan perbuatan buruk. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Dilanjut dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Nah, setelah terjadinya kiamat yang sangat dahsyat, seluruh manusia akan meninggal dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama itu ada alam barzah, yang kedua ada yaumul ba'ats, yang ketiga adalah yaumul mahsyar, yang keempat adalah yaumul hisab, yang kelima adalah yaumul mizan, yang keenam adalah yaumul jaza, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Nah, untuk alam barzah, secara bahasa barzah itu berarti pembatas atau dinding. Nah, alam barzah yang dikenal dengan alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam barzah adalah pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di alam akhirat. Nah, di alam barzah ini manusia akan menunggu hari kebangkitan setelah ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir mengenai seluruh perbuatan amalnya pada saat menjalani kehidupan di dunia semasa hidupnya. Nah, bagi yang melakukan amal baik seperti melaksanakan sholat wajib, puasa, zakat, dan berbuatan baik
kejujuran, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada manusia, maka orang tersebut akan mendapatkan nikmat kubur berupa nikmat ketenangan dan kenyamanan seperti tidur pulas. Sedangkan bagi yang banyak melakukan dosa, maka ia akan gelisah dan karena menerima siksaan kubur. Nah, kita lanjut. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Nah, Yaumul Ba'ats ini merupakan hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat. Ada yang tahu malaikat apa? Oleh malaikat Israfil. Nah, seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan dari alam kubur. Adapun keadaan mereka menjadi beraneka macam sesuai dengan amal perbuatannya pada saat mereka masih hidup. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Bah bin Hakim, Rasulullah menjelaskan agar kita percaya terhadap kejadian hari akhir. Nah, apabila kita tidak mempercayainya, maka pada Yaumul Ba'ats kelak akan merasa sangat panik dan kebingungan karena tidak dapat menduga kejadian akan ia alami. Orang-orang yang tidak percaya akan hari akhir diibaratkan Allah Subhanahu wa taala layaknya belalang yang berterbangan ke sana kemari. Mereka juga seperti melompat dari tempat yang satu ke tempat lainnya karena merasa cemas, panik, dan juga bingung. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah seluruh manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kuburnya. Nah, tempat dikumpulkannya tersebut disebut dengan padang mahsyar. Oleh karena itu dinamakan Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar ini adalah tempat yang sangat luas dan tiada pohonan sedikit pun. Nah, di padang mahsyar ini keadaan manusia sibuk dengan dirinya sendiri, tidak dapat saling menolong satu sama lain, masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada Yaumul Mahsyar ini manusia akan menerima catatan amal perbuatannya selama ia hidup di dunia, yakni seluruh amal baiknya maupun amal buruknya. Orang yang beriman dan beramal saleh akan merasa bahagia melihat catatan amalnya. Namun sebaliknya, orang yang banyak melakukan amal buruk menerima dengan perasaan yang amat sedih dan penuh dengan penyesalan. Nah, pada padang mahsyar ini digambarkan oleh Rasulullah sebagai tanah yang luas, lapang, rata, dan berwarna putih bersih. Tidak ada tempat yang untuk berteduh, tidak ada pula pepohonan, dan di padang mahsyar inilah manusia menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, yakni Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Hari perhitungan amal perbuatan manusia setelah menjalani hidup di dunia. Pada saat hari perhitungan amal manusia, akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, dia akan merasa senang. Namun sebaliknya, ketika melihat amal buruknya, ia akan menyesal. Nah, umat yang pertama kali dihisab oleh umat adalah umat Nabi Muhammad SAW, terutama tentang sholatnya. Pada hari itu seluruh anggota tubuh juga memberikan kesaksiannya. Anggota tubuh manusia akan berbicara dan bersaksi di hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala mempercayakan kepada anggota tubuh kita dengan harapan akan dipergunakan untuk hal yang baik. Namun banyak dari manusia yang menyalahgunakan dan dengan melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhir nanti seluruh manusia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu.
dan anggota tubuhnya akan memberikan kesaksian terhadap mereka sendiri. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah yaumul mizan. Arti kata mizan adalah pertimbangan. Jadi, yaumul mizan ini merupakan hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruhnya akan dilihat dan tidak ada yang luput dari pertimbangan. Perbuatan baik meskipun hanya seberat atom akan ditimbang. Begitu pula dengan perbuatan jahat, walaupun sebesar atom juga akan ditimbang. Amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang pada timbangan keadilan. Saat ini dinamakan Yaumul Mizan. Berbahagialah apabila kita selama di dunia selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan amal saleh, sebab akan mendapatkan timbangan yang berat untuk amal solehnya. Dalam keadaan demikian, pertanda akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Namun sebaliknya, bagi orang yang suka berbuat dosa, tentu akan mendapatkan timbangan amal baik yang sangat ringan. Betapa meruginya apabila selama di dunia dan selalu berbuat dosa dan maksiat, sebab akan mendapatkan siksaan yang amat berat di akhirat kelak berupa siksa neraka. Selanjutnya ada yaumul jaza. Arti kata jaza adalah pertimbangan. Yaumul jaza merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Seluruh perbuatan amal manusia tidak ada yang luput dari pembalasan. Perbuatan baik sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu pula perbuatan jahat sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Nah, seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Bagi mereka yang timbangannya baik lebih berat akan mendapat balasan yang memuaskan. Begitu juga sebaliknya, sedangkan bagi yang timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya, akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Kita lanjut. Kita kali ini akan membahas tentang surga dan neraka. Pasti di sini anak-anak tahu surga dan juga neraka. Surga dan juga neraka ini adalah tempat terakhir perbuatan, tempat terakhir untuk pembalasan manusia. Bagi yang beramal soleh akan mendapatkan surga. Begitu juga sebaliknya, orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Seluruh perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh dengan berbagai siksaan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang durhaka. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, surga. Surga ini sebagai balasan amal baik. Seluruh perbuatan amal baik manusia telah dihitung dengan detail pada saat yaumul hisab. Seluruh perbuatan baik tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah terhadap perbuatan baik tentu berupa balasan yang sangat menyenangkan dan juga sangat memuaskan, yakni berupa surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang melebihi kenikmatan dunia. Jadi jika kalian merasakan kenikmatan selama hidup di dunia, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang terdapat di surga. Nah, Allah menyediakan surga bagi makhluknya sesuai dengan amal baiknya selama di dunia. Nah, adapun nama-nama surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain, yang pertama ada surga Firdaus, merupakan surga tertinggi yang disediakan bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, tidak berbuat mungkar, serta menjalankan segala perintahnya. Lalu yang kedua,
ada surga Aden, yakni sebuah taman yang merupakan tempat tinggal yang kekal bagi balasan orang yang beriman dan beramal saleh selama di dunia. Lalu yang ketiga adalah surga Al-Ma'wa, yakni tempat menetapnya orang-orang mukmin yang sungguh-sungguh beriman dan juga beramal saleh, orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsu yang sangat buruk. Lalu yang keempat adalah surga An-Naim. Surga An-Naim adalah surga yang penuh dengan segala macam kenikmatan, diperuntukkan bagi hambanya yang beriman dan juga beramal saleh. Lalu juga ada surga Al-Khuld, yakni surga yang kekal di dalamnya. Lalu ada surga-surga yang lainnya. Kita lanjut membahas tentang neraka sebagai balasan amal buruk. Nah, perbuatan buruk sekecil apapun yang dilakukan manusia akan mendapatkan balasannya. Balasan yang dimaksud adalah neraka yang di dalamnya terdapat api yang sangat panas. Neraka yang merupakan balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, melupakan perintah-perintah Allah. Nah, kehidupan di neraka merupakan kehidupan yang tidak nyaman, resah, gelisah, dan diliputi dengan kesusahan. Para penghuninya diberi minuman yang sangat panas dan makanannya dari pohon yang berduri. Nah, Allah juga menyediakan neraka bagi makhluknya sesuai dengan perbuatan dosanya dan juga maksiat yang dilakukan selama di dunia. Nah, adapun nama-nama neraka yang disediakan Allah adalah antara lain yang pertama ada neraka Jahanam, neraka yang disediakan bagi orang yang munafik dan juga sombong. Ada juga neraka Lazab yang disediakan bagi orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Lalu ada neraka Hutomah, disediakan bagi orang yang lalai, hanya memikirkan dunia tanpa memikirkan ibadahnya. Ada juga neraka Sa'ir, disediakan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan juga memakan harta anak yatim. Ada juga neraka Sakor, disediakan bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat, selalu berbohong dan juga menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada neraka Jahim, disediakan bagi orang kafir, orang yang mendustakan agama, orang yang menyembah berhala dan juga orang yang sesat. Dan yang terakhir ada neraka Hawiyah yang disediakan bagi orang yang ringan timbangan amalnya. Nah, bagaimana sampai sini pada paham semua ya? Kita lanjut mengenai mawas diri dari kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Nah, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya kita selalu mawas diri dari berbagai kemaksiatan dan kebiasaan buruk serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa yang bisa dilakukan sebagai bentuk perilaku iman kepada hari akhir. Yang pertama, bisa menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal atau selama-lamanya. Suatu saat kita pasti akan mati dan dunia ini akan hancur dan berlanjut di alam akhirat yang kekal. Kehidupan di akhirat nanti akan sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Untuk itu, marilah kita perbanyak berbuat baik ketika hidup di dunia. Lalu yang kedua, kita harus mempercayai adanya surga dan neraka, sehingga akan lebih termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita selalu berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan dosa karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Lalu yang ketiga, lebih semangat dan disiplin dalam beribadah, seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat. Demikian juga tidak terlena dengan kehidupan di dunia yang sementara.
Lalu yang keempat, lebih semangat dan ikhlas dalam beramal saleh. Hal ini dikarenakan sesudah mati akan ada kehidupan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia ini. Lalu yang kelima, kita harus lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu dengan menjauhi perbuatan dosa, karena perbuatan dosa sekecil apapun akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan yang terakhir, memperbanyak taubat kepada Allah karena takut akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi yang baru saya sampaikan adalah rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat kelak adalah yang pertama ada alam barzakh, yang kedua ada yaumul ba'ats, yang ketiga yaumul hisab, yaumul mahsyar, yang keempat ada yaumul hisab, yang kelima ada yaumul mizan, yang keenam yaumul jaza, serta yang terakhir surga dan neraka. Adapun nama-nama surga adalah surga Firdaus, surga Aden, surga Al-Ma'wa, surga An-Naim, surga Al-Khuld, dan sebagainya. Adapun nama-nama neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah neraka Jahanam, neraka Jaza, neraka Lazat, neraka Hutomah, neraka Sa'ir, neraka Saqar, neraka Jahim, dan juga neraka Hawiyah. Nah, upaya yang bisa dilakukan sebagai bentuk perilaku iman kepada hari akhir adalah dengan menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, mempercayai adanya surga dan neraka, lebih bersemangat dan disiplin dalam beribadah, lebih bersemangat dan ikhlas dalam beramal saleh, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari lingkungan yang baik, berupaya berteman dengan orang-orang yang soleh, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa untuk soal di e-learning dikerjakan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca